Halo anak-anak, selanjutnya kita akan membahas ciri khusus hewan. Nah, selain tumbuhan, hewan juga memiliki ciri. Hewan yang pertama adalah bebek. Apa ciri khususnya? Paruhnya berbentuk sudu. Sudu ya, bukan sudut. Paruhnya berbentuk sudu yang berfungsi untuk mencari makan ketika di lumpur. Nah, jadi bisa menyaring lumpur-lumpur yang masuk ke mulut bebek. Kemudian, bulunya berlapis lilin agar tidak basah saat berenang. Kaki bebek itu berselaput yang berfungsi untuk berjalan di atas lumpur dan memudahkan saat berenang. Nah, jadi kita lihat dari bagian-bagian tubuhnya ya. Paruhnya berbentuk sudu, bulunya berlapis lilin, kakinya berselaput untuk berjalan di atas lumpur dan memudahkan saat. Selanjutnya, nah ini sering dijumpai di rumah, cicak. Nah, apa ciri khususnya? Cicak ini memiliki kemampuan autotomi. Autotomi ini memutuskan bagian tubuhnya. Kalau cicak, bagian tubuhnya yang terputus adalah ekor. Nah, jadi ketika ada musuh, cicak akan memutuskan bagian tubuhnya yaitu ekor, tapi tidak mati. Nanti ekor itu akan tumbuh lagi. Kemampuan ini disebut kemampuan autotomi. Ciri yang kedua, lidahnya panjang untuk menangkap serangga. Biasanya yang dimakan adalah nyamuk. Ciri yang ketiga, kakinya mempunyai perekat sehingga tidak terjatuh saat berjalan di dinding. Ya, seperti lagu ya, cicak suka merayap di dinding, tapi tidak terjatuh karena kakinya mempunyai. Selanjutnya ini adalah bunglon. Ya, perhatikan bunglon. Bunglon ini mempunyai kemampuan mimikri, yaitu mengubah warna kulitnya sesuai tempat yang dihinggapi atau sesuai tempat dia berada di mana. Jika di daun, nanti warnanya hijau. Jika di batang kayunya, nanti akan lama-kelamaan akan berubah menjadi coklat. Kemampuan mengubah warna kulit ini disebut dengan mimikri, tujuan melindungi diri. Selanjutnya ini adalah hewan kelelawar. Nah, kelelawar ini termasuk kelompok hewan nokturnal, yaitu hewan yang mencari makan pada malam hari. Ciri khususnya, kelelawar ini termasuk atau satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Nah, mempunyai sayap. Mamalia itu kelompok hewan menyusui dan berkaki 4. Nah, untuk mamalia ini bisa terbang. Kemudian mempunyai kebiasaan tidur terbalik menggantung di atas pohon. Ciri yang berikutnya, kelelawar itu mampu mendengar bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Kalau manusia itu hanya mampu mendengar bunyi audiosonik sedang antara 20 sampai 20.000 Hz. Selanjutnya, kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi atau sistem sonar, yaitu mendeteksi keberadaan benda berdasarkan bunyi pantul. Jadi, tadi kan kelelawar termasuk hewan nokturnal, mencari makan pada malam hari. Tapi penglihatannya itu tidak setajam burung hantu, penglihatannya kurang tajam. Nah, kelelawar memanfaatkan bunyi pantul ini untuk mencari makanan atau yang disebut dengan kemampuan ekolokasi atau sistem. Selanjutnya ini adalah unta. Ciri khususnya unta yang kelihatan memiliki punuk di punggungnya itu yang berfungsi sebagai untuk menyimpan cadangan makanan. Kulitnya tebal untuk melindungi dari panas matahari karena unta hidupnya di gurun pasir. Kemudian
bulu matanya lebat dan panjang. Itu bulu ya, bukan buku. Bulu matanya lebat dan panjang untuk melindungi mata dari debu atau pasir. Kemudian, kakinya panjang agar tidak terkena pantulan panas dari gurun pasir. Itu unta. Ciri khususnya memiliki punuk. Selanjutnya, ini adalah hewan landak. Ya, landak itu tubuhnya memiliki duri. Nah, durinya sangat tajam untuk melindungi diri dari musuh. Tapi ketika tidak ada musuh, bulunya ini akan tidur atau nggak berdiri kayak gitu ya. Kemudian ular ciri khususnya adalah memiliki bisa beracun dan ikan. Selanjutnya ini adalah laba-laba. Ciri khususnya laba-laba mengeluarkan cairan sutra yang berfungsi untuk menjebak mangsa. Ya, nanti cairan sutra ini akan membentuk jaring laba-laba yang digunakan untuk menjebak mangsa. Selanjutnya ini adalah hewan terenggiling. Terenggiling yang belum pernah lihat. Lapisan kulitnya tebal dan bersisik. Nah, itu seperti kulit salak ya. Tebal dan bersisik. Kemudian ciri khususnya terenggiling ini menggulungkan tubuhnya untuk menghindari dari serangan musuh. Jadi tubuh terenggiling ini bisa menggulungkan, terus nanti bisa menggelinding untuk menghindari musuh. Nanti tubuhnya bergulung-gulung. Kemudian lidahnya panjang dan lengket untuk menangkap. Selanjutnya ini adalah burung hantu. Burung hantu ini memiliki pendengaran dan penglihatan yang sangat tajam. Kemudian kepalanya bisa memutar 180 derajat untuk mempertajam. Selanjutnya ini adalah gambar cumi-cumi yang di atas, yang di bawah adalah gurita. Ciri khususnya adalah menyemprotkan cairan yang berwarna hitam untuk melindungi diri dari. Kemudian ini adalah kalajengking. Kalajengking itu memiliki sengat beracun untuk melindungi dirinya. Kalajengking sengat beracunnya berada di bagian ekor. Nah, contoh hewan lain yang memiliki sengat adalah lebah. Kemudian ada lipan. Lipan itu atau nama lainnya kelabang. Ya. Selanjutnya, ini adalah ikan lele. Ciri khususnya mempunyai labirin untuk membantu bernafas ketika di lumpur. Kemudian memiliki misai yang ada di kepalanya untuk mendeteksi lingkungan. Dan tubuhnya licin untuk memudahkan bergerak di air dan tidak mudah ditangkap. Selanjutnya ini adalah paus. Paus mempunyai ciri khusus yaitu muncul ke permukaan air secara berkala untuk mengambil oksigen atau bernafas. Ya, muncul ke permukaan air secara berkala. Selain paus, juga ada lumba-lumba yang muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen. Selanjutnya, ini adalah ikan penyumpit, yaitu memiliki kemampuan untuk menyemprotkan air ke udara untuk mengambil mangsanya. Terakhir, ini adalah belalang sembah. Ciri khususnya yaitu memiliki warna tubuh yang sama dengan lingkungannya. Belalang sembah itu biasanya hidupnya di daun, karena makanannya daun ya. Kemampuan ini adalah disebut kamuflase atau penyamaran. Jadi warna tubuhnya sama dengan tempat yang ditinggalinya. Nah, demikian anak-anak. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.